Football Universe. Ketangguhannya di bawah Mister Gawang tak diragukan lagi. 2 trofi Liga Champions untuk Ajax dan Manchester United adalah buah kerja kerasnya. Dia adalah Edwin van de Sar, kiper legendaris Belanda yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Moskow 21 Mei 2008. Dua tim besar Manchester United dan Chelsea bertarung di Luzhniki Stadium untuk memperebutkan juara Liga Champions. Van de Sar hadir di bawah Mister Gawang United dan tampil sangat baik di babak pertama. Beberapa peluang Chelsea berhasil digagalkan dan hanya di penghujung babak pertama gawang United akhirnya kebobolan karena sepakan keras Michael Essien yang mengenai Rio Ferdinand. Bola kemudian memantul ke Lampard dan dengan tenang bola tersebut diarahkan ke gawang oleh Lampard. Van de Sar tak dapat berbuat apa-apa karena dia sudah terlanjur terjatuh. Gol ini adalah gol penyeimbang kedudukan 1-1 dari Chelsea dan kedudukan ini bertahan sampai perpanjangan waktu selesai. Kedua tim kini harus menentukan juara dengan adu penalti. Sir Alex Ferguson kemudian memanggil Van de Sar dan menyatakan kalau harapan United ada di tangannya. Dengan tatapan tajam dan dibalut dengan perasaan gugup, Van de Sar kemudian mengangguk. Setelah itu, dia pun menuju ke gawang bersama dengan kiper Chelsea, Peter Cech. Tendangan penalti kemudian dilakukan, dan penendang pertama kedua semuanya berhasil mencetak gol. Penendang ketiga United, yaitu Cristiano Ronaldo, di luar dugaan gagal mengeksekusi penalti karena ditepis Peter Cech. Hal ini tentu menjadi beban bagi Van de Sar karena dia harus dapat juga menggagalkan tendangan pemain Chelsea berikutnya. Tapi penendang ketiga Chelsea adalah Frank Lampard dan tendangannya tak mampu ditepis Van de Sar. Penendang keempat kedua tim berhasil mencetak gol dan ini semakin menyudutkan Van de Sar untuk segera melakukan penyelamatan di penendang kelima. Datanglah kapten Chelsea, John Terry. Jika dia mencetak gol, maka Chelsea akan juara. Tetapi beruntung malam itu hujan, dan lapangan yang licin membuat tendangan Terry melenceng, sehingga kedudukan kini kembali menjadi 4-4. Penendang ke-6 dan ke-7 United berhasil dengan mulus mencetak gol. Demikian juga dengan penendang ke-6 Chelsea. Nicolas Anelka kemudian menjadi penendang ke-7 Chelsea, dan dia wajib mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Di sisi lain, Van de Sar harus dapat menggagalkan tendangan Anelka ini jika ingin membawa Manchester United juara. Hujan yang sangat deras mengiringi perjalanan Anelka ke kotak penalti. Van de Sar tak bergerak dan berkonsentrasi penuh ke arah bola. Anelka kemudian menendang dengan sangat keras ke sebelah kanan Van de Sar. Dan bola tersebut ternyata dapat ditepis dengan tepat oleh Van de Sar. Para pemain MU langsung berlari ke arahnya, karena pahlawan mereka untuk menjadi juara malam itu adalah Edwin van de Sar. Ini adalah salah satu momen terindah dalam karir Van de Sar, dan dunia mengakui kalau Edwin van de Sar adalah salah satu kiper terbaik di dunia waktu itu. Edwin van de Sar lahir di sebuah daerah kecil sebelah selatan Belanda yang bernama Voorhout pada 29 Oktober 1970. Ayahnya, Rien van de Sar, masih tinggal di rumah mereka di Voorhout sampai hari ini. Dan beliau bercerita bahwa cinta mula-mula Van de Sar kepada sepak bola dimulai dari kamar kecilnya di lantai 2 rumah mereka ini. Edwin dibesarkan di masa-masa kejayaan sepak bola Ajax dan tim nasional Belanda. Tahun di mana total football diperkenalkan
dan di mana Ajax mampu mendominasi Eropa dengan 3 gelar Liga Champions-nya dari 1971 sampai 1973. Semua orang di Belanda waktu itu seperti kerasukan sepak bola, dan tak terkecuali Edwin kecil yang masih berusia 4 tahun. Hampir setiap hari dia akan menendang bola di kamarnya dan akan keluar bermain bersama teman-temannya di sore hari setelah pulang sekolah. Kecintaan Edwin terhadap sepak bola kemudian didukung penuh oleh orang tuanya dengan memasukkannya ke klub lokal di Voorhout yang bernama VV Voorhout ketika usia Edwin 10 tahun. Di klub tersebut, Edwin diberikan jersey bernomor punggung 3 dan bermain sebagai seorang bek atau gelandang, tetapi bukan sebagai kiper. Edwin sangat menikmati hari-harinya dengan tekun berlatih setiap sore sepulang sekolah dan melakukan pertandingan antar daerah di hari Sabtu. Seiring berjalannya waktu, dia pun dipindahkan ke posisi penjaga gawang yang dirasa lebih cocok baginya karena Edwin semakin tinggi dibanding teman-temannya. Tak disangka Edwin juga menjalankan fungsinya sebagai kiper dengan sangat baik dan pelatihnya kemudian intens melatihnya secara khusus. Pada tahun 1985, ketika Edwin berusia 15 tahun, dia pun memperkuat VV Voorhout di kejuaraan daerah. Waktu itu tim mereka melawan VV Noordwijk yang bermain di kasta kelima Liga Belanda. VV Voorhout waktu itu kalah, tetapi penampilan Edwin sungguh mengagumkan, sehingga beberapa pemain dari tim lawan VV Noordwijk kemudian meminta Edwin untuk bergabung dengan mereka. Edwin pun diminta langsung datang ke pelatih VV Noordwijk yang bernama Ruud Broering, dan pelatih ini akhirnya menerimanya. Jadilah pada tahun 1985 ini, Edwin kemudian memperkuat VV Noordwijk, dan dia pun dijadikan kiper ketiga mereka. Dibutuhkan waktu hampir 3 tahun untuk menunjukkan kualitasnya di sana, dan di usia 18 tahun, akhirnya pelatih Ruud Broering menjadikannya kiper pertama mereka. Edwin langsung menjawab kepercayaan ini dengan penampilan yang semakin baik, dan dia bahkan menjadi pemain kesayangan Broering. VV Noordwijk dibawanya menjadi juara antar daerah, dan fans di sana semakin mencintainya. Pada tahun 1990, datanglah 2 sahabat dari Ruud Broering, yang waktu itu adalah staf pelatih Ajax Amsterdam. Mereka ditugaskan untuk mencari kiper muda potensial dari klub kasta bawah. Karena waktu itu Ajax sedang krisis keuangan, tetapi perlu permajaan tim, salah satunya di posisi kiper. Ruud Broering kemudian meminta 2 staf pelatih Ajax tersebut untuk menyaksikan pertandingan VV Noordwijk di hari Sabtu dan fokus pada kiper mereka. Dia adalah pelatih muda potensial milik kami, dan dia mampu menyelamatkan segala jenis tembakan. Kurang lebih itu yang dikatakan Ruud Broering. 2 staf pelatih ini langsung terkesima dengan permainan Edwin, meskipun mereka juga agak ragu dengan fisiknya yang terlalu kurus. Berbeda dengan kiper utama Ajax waktu itu, Stanley Menzo, yang berbadan atletis dan kokoh. Staf pelatih pertama yang bernama Frans Hoek masih mempertimbangkan lagi, tetapi staf pelatih kedua yang bernama Louis van Gaal langsung ingin kiper muda ini beruji coba di Ajax. Jadilah mereka kemudian menyurati manajemen Noordwijk dan meminta Edwin 2 hari trial di Akademi Ajax yang legendaris itu. Edwin kemudian datang ke Amsterdam dan melakukan trial selama 2 hari di sana. Tak disangka-sangka dirinya langsung disodorkan surat kontrak di hari ketiga dan langsung masuk tim kedua Ajax. Edwin langsung mengabari keluarganya di Voorhout dan mereka semua bersuka cita karena dirinya berhasil menembus klub terbesar Belanda, Ajax Amsterdam. Hari pertama di tim muda Ajax dilewatinya dengan beberapa bulian dari teman-temannya. Ada kembar siam yang bernama De Boer bersaudara
mengatainya dengan sebutan si tiang listrik bertelinga besar. Ada juga Wim Jong dan Dennis Bergkamp yang tak yakin anak muda ini bisa jadi kiper karena badannya tak atletis seperti kiper pertama Stanley Menzo atau kiper kedua Layot Dosburg. Dan sebagian besar anak-anak lulusan Akademi Ajax pun menertawainya. Tetapi Edwin tetap tenang dan mencoba berbaur dengan mereka. Dan dia pun lebih senang memandangi pemain-pemain idolanya seperti Jan Wouters dan Danny Blind yang selama ini hanya dilihatnya di televisi. Di tim kedua ini, dia dibimbing khusus oleh pelatih kiper Frans Hoek yang merekrutnya dari Norway. Dia juga dibimbing masalah taktik dan mental oleh Louis van Gaal sebagai pelatih tim cadangan Ajax, sehingga dia pun cepat beradaptasi dengan permainan. Meskipun Edwin adalah kiper muda berusia 20 tahun, tetapi setiap pertandingan tim kedua Ajax selalu dijalaninya dengan sangat baik. Edwin pun menyadari, jika dia ingin dimainkan di tim utama Ajax, dia harus melebihi kemampuan Stanley Menzo. Dan hal inilah yang membuatnya menambah jam latihannya sendiri setelah berlatih bersama tim. Kerja keras Edwin kemudian membuahkan hasil. Dia pun diberikan kesempatan tampil untuk tim utama Ajax ketika Stanley Menzo cedera. Pelatih Leo Beenhakker tak punya pilihan selain menurunkan Edwin, dan ini menjadi titik awal dari karir profesional Edwin. Setelah pertandingan ini, Van de Sar pun berhasil meraih perhatian Leo Beenhakker dan tercatat di musim pertamanya 1990-1991 ini, Edwin dimainkan sebanyak 9 kali untuk tim utama Ajax. Penampilannya memang tak terlalu sempurna, ada beberapa blunder yang dilakukannya, tetapi baik Leo Beenhakker maupun Louis van Gaal sepakat bahwa Edwin van de Sar mempunyai bakat yang luar biasa. Di musim kedua dan ketiganya, Edwin masih menjadi pelapis Stanley Menzo. Akan tetapi di musim keempatnya, yaitu 93-94, dia pun akhirnya dipercaya menjadi kiper utama Ajax oleh pelatih Louis van Gaal yang menggantikan Leo Beenhakker. 43 pertandingan di semua kompetisi dimainkan Edwin di musim ini, dan dia pun berhasil mengantarkan Ajax menjuarai Liga Belanda dan Dutch Super Cup. Karena pencapaian ini, maka Edwin akhirnya dipanggil masuk tim nasional Belanda dan dibawa ke Piala Dunia Amerika 1994, meskipun dia tak pernah bermain di sana. Musim kelimanya berseragam Ajax, Edwin van de Sar membantu klub Belanda ini mencapai puncak kejayaan di Eropa dengan memenangkan Liga Champions Eropa. Di turnamen ini Van de Sar tampil sangat baik dan dia bahkan hanya kebobolan 3 gol. Di babak final dia juga tampil sangat baik sehingga pemain-pemain tim terbaik dunia waktu itu, AC Milan, tak ada yang mampu menjebol gawangnya. Kecemerlangan kiper muda ini terus berlanjut ketika Ajax juga dibawanya meraih gelar juara UEFA Super Cup 1995 dan Intercontinental Cup 1995. Kelebihan Edwin van de Sar dibandingkan kiper lainnya waktu itu adalah dia sangat energik di lapangan, tetapi selalu tenang ketika melakukan penyelamatan. Dia tidak takut bola meskipun ditembak dari jarak sedekat apapun oleh striker lawan. Dia juga sangat lihai dalam menghalau bola-bola atas karena tubuhnya yang jangkung dan jangkauannya yang panjang. Kelebihan yang paling disukai Louis van Gaal dari Edwin adalah dia mampu membangun serangan dengan baik, mengontrol bola, kemudian membagikan ke rekan-rekannya dengan tepat. Di musim 95-96, Van de Sar kembali sukses mengantarkan Ajax Amsterdam ke babak final Liga Champions Eropa. Akan tetapi sangat disayangkan, mereka harus kalah dari Juventus. Meskipun di final ini, Edwin menepis berkali-kali tembakan dari Del Piero, Vialli, dan Ravanelli. Meski kalah, akan tetapi Edwin van de Sar mendapatkan pujian dari para pemain Juventus. Setelah itu, Edwin kemudian memperkuat Belanda
di Euro 1996. Sayang, tim oranye harus kalah di babak perempat final dari Prancis. Setelah kalah di final Liga Champions, beberapa pemain generasi emas Ajax memutuskan hengkang ke klub lain. Puncaknya adalah di tahun 1997, ketika pelatih karismatik mereka, Louis van Gaal, memutuskan hengkang juga ke Barcelona. Edwin van der Sar kemudian mulai berpikir memulai karir di luar Belanda, karena bersama Ajax dia sudah meraih segalanya. Tetapi Edwin tidak terburu-buru meninggalkan Ajax. Dia masih bermain di sana 2 musim lagi, sampai tahun 99. Dia juga sempat mencetak satu-satunya gol di karirnya saat berseragam Ajax, dan fans Ajax juga sangat mencintai Edwin. Di Piala Dunia 1998, Edwin tampil sangat baik dan mampu membawa tim oranye melaju sampai babak semifinal sebelum dikalahkan Brasil. Momen yang tak terlupakan bagi Edwin di Piala Dunia 1998 adalah ketika dirinya ditanduk Ariel Ortega. Waktu itu namanya langsung jadi headline bersama Dennis Bergkamp sebagai pahlawan oranye yang mengantarkan Argentina pulang lebih cepat. Pada akhir musim 98-99, Edwin akhirnya berpisah dengan Ajax Amsterdam dan mendapatkan penawaran dari Liverpool. Dirinya kemudian terbang ke Anfield untuk bertemu dengan pelatih kepala Liverpool, Gerard Houllier. Setelah diajak berkeliling, Edwin sudah hampir memutuskan sepakat dengan Liverpool. Akan tetapi, kemudian datang penawaran dari Juventus. Dan karena waktu itu Serie A adalah liga terbaik di dunia, maka tanpa berpikir panjang, akhirnya Edwin memilih menerima tawaran Juventus. Jadilah Edwin kemudian meninggalkan Anfield dan terbang ke Turin. Edwin van der Sar bergabung dengan Juventus di usia emasnya, yaitu 29 tahun. Dia digadang-gadang akan menjadi kiper terbaik di Serie A, karena berkaca pada penampilannya bersama Ajax. Akan tetapi yang terjadi justru anti klimaks, karena di Juventus ternyata Van der Sar melakukan beberapa blunder yang merugikan klub. Meskipun Juventus berhasil dibawanya memenangi Intertoto Cup 99, tetapi dirinya juga membuat Juventus gagal meraih Scudetto di 2 musim berturut-turut. Di musim 99-2000, Van der Sar gagal membendung tendangan voli pemain Perugia, Alessandro Calori, di laga terakhir. Hal ini membuat posisi Juventus tersalip dari Lazio yang menjadi juara waktu itu. Di musim selanjutnya 2000-2001, kembali Van der Sar membuat error yang mengakibatkan Vincenzo Montella, pemain AS Roma, dapat mencetak gol. Hasil ini membuat Juventus kembali gagal Scudetto dan Edwin mendapatkan banyak tekanan dari tifosi Juve. Meski tampil buruk bersama Juventus, tetapi di tim nasional Belanda, Edwin tetap bersinar. Kali ini dia pun mengantarkan Belanda melaju sampai babak semifinal Piala Eropa 2000 yang kebetulan diselenggarakan di negaranya, Belanda. Pada Piala Eropa tersebut, sayangnya Edwin tak bisa tampil maksimal saat Italia mengalahkan mereka lewat adu penalti. Posisi Edwin van der Sar sebagai kiper utama kemudian terancam dengan langkah manajemen Juventus yang membeli Gianluigi Buffon dari Parma. Dirinya kemudian meminta saran dari Louis van Gaal, apakah dia harus tetap di Juventus atau pindah ke klub lain. Akhirnya Van Gaal menyarankan dirinya pindah, dan waktu itu Edwin memilih pindah ke Liga Inggris bersama tim yang baru promosi, yaitu Fulham. Dengan usia yang memasuki kepala 3 dan masih butuh tempat utama di bawah mister gawang, Fulham adalah pilihan paling realistis bagi Edwin. Dirinya ingin mengembalikan kemampuan terbaiknya lagi dan butuh ketenangan. Beruntungnya dia mendapatkan semua itu di Fulham. Fans di sana sangat mendukungnya setiap kali berlaga di Craven Cottage. 127 pertandingannya di sana dilaluinya dengan sangat baik. Beberapa penyelamatan krusial juga kembali dipertontonkannya.
Hal yang cukup baik adalah dia mampu mengantarkan Fulham meraih juara Intertoto Cup 2002. 4 musim keberadaannya di Fulham membuat kepercayaan dirinya kembali dan kini dia dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Edwin menyatakan kalau Fulham adalah salah satu klub yang berhasil mendorongnya kembali. Edwin bahkan mampu tampil dengan timnas Belanda di Piala Eropa 2004 dengan sangat baik. Sayangnya mereka harus kalah dari tuan rumah Portugal di babak semifinal. Kerja keras, konsistensi, dan kesabaran seorang Edwin van der Sar akhirnya membuahkan hasil. Di tahun 2005, ketika usianya menginjak 35 tahun, sahabatnya Ruud van Nistelrooy bercanda dengannya dan mengajaknya untuk bermain di Manchester United. Hal ini juga disampaikan Nistelrooy ke pelatih MU, Sir Alex Ferguson, yang sebenarnya dari dulu ingin merekrut Edwin. MU kemudian melayangkan penawaran kepada Fulham, dan ternyata Edwin sangat mau menerima tawaran ini, sehingga dia pun menandatangani kontrak bersama MU pada 10 Juni 2005. Sejak era Peter Schmeichel, MU tak pernah memiliki seorang kiper yang handal. Maka ketika Sir Alex Ferguson mendapatkan Edwin van der Sar, dirinya sangat senang. Pada 5 Mei 2007, Edwin melakukan penyelamatan penalti gemilang dari Darius Vassell yang membantu memastikan kemenangan 1-0 atas Manchester City dalam Derby Manchester. Keesokan harinya, kegagalan Chelsea mengalahkan Arsenal di Emirates memastikan trofi Liga Premier ke-9 bagi Manchester United dan trofi pertama bagi Edwin van der Sar. Di musim ini dia masuk dalam tim terbaik PFA. 3 bulan kemudian, dia menjadi katalisator dalam kemenangan ke-16 Manchester United di FA Community Shield saat dia menggagalkan 3 penalti berturut-turut dalam adu penalti setelah Manchester United dan Chelsea bermain imbang 1-1 di akhir waktu reguler. Musim 2007-2008 merupakan musim terbaik van der Sar di United sejak kedatangannya. Dia mampu tampil sangat baik di bawah Mister Gawang United, meskipun sempat mengalami cedera pangkal paha. Dia pun kemudian membantu United meraih gelar Premier League kedua secara beruntun dan memenangkan Liga Champions dengan menggagalkan tendangan penalti Nicolas Anelka, seperti cerita sebelumnya. Karena kegemilangannya, dia pun diberikan perpanjangan kontrak sampai musim 2009-2010 berakhir. Pada Piala Eropa 2008, Van der Sar memperkuat timnas Belanda untuk terakhir kalinya. Tim oranye waktu itu dilatih oleh Marco van Basten dan menunjukkan penampilan impresif saat mengalahkan Italia dan Prancis di babak grup. Sayangnya di babak knockout, mereka harus kalah dari Rusia. Dan ini menjadi penampilan terakhir Van der Sar berseragam oranye. Sekembalinya di United, Van der Sar mencatatkan rekor fantastis dengan mencetak rekor 11 laga tanpa kebobolan yang kemudian diperpanjang menjadi 1.311 menit tak kebobolan. Prestasi ini memuluskan United untuk meraih gelar Liga Inggris di musim 2008-2009. Serta Edwin van der Sar juga sukses mengantarkan United kembali masuk final Liga Champions. Sayangnya lawan yang dihadapi United adalah Barcelona yang lagi bagus-bagusnya dan mereka pun akhirnya kalah. Di musim ini Edwin van der Sar memenangkan penghargaan sebagai kiper terbaik di Eropa. Di musim 2009-2010, Van der Sar mengalami beberapa cedera pada tangan dan kakinya, sehingga dia harus melewatkan beberapa pertandingan United. Hal ini juga diperparah dengan kondisi istrinya yang terkena sakit otak di Belanda, sehingga dia harus bolak-balik Inggris Belanda. Sehingga di musim ini, Edwin hanya mampu memperkuat United sebanyak 21 kali. Meskipun demikian, United tetap memperpanjang kontraknya untuk musim 2010-2011. Karir gemilang Van der Sar bersama Manchester United
kemudian berakhir di musim 2010-2011. Dirinya mampu membawa United kembali menjuarai Premier League dan United kembali dibawanya masuk final Liga Champions. Sayang di final tersebut, United kembali gagal setelah kalah dari Barcelona. Di laga terakhirnya bersama Manchester United ini, Van der Sar masih membuat rekor sebagai kiper tertua yang pernah tampil di final Liga Champions di usia yang mendekati 41 tahun. Bagi Sir Alex Ferguson dan Louis van Gaal dan semua fan Ajax, Fulham maupun Manchester United, Edwin van der Sar adalah seorang legenda sepak bola sejati. Salah satu kiper terbaik yang pernah ada dan salah seorang panutan yang menunjukkan contoh bagi generasi-generasi kiper selanjutnya. Kini Edwin van der Sar sudah tak bermain sepak bola dan dirinya lebih banyak disibukkan dengan pekerjaan manajemen sepak bola di luar lapangan.